Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap kesehatan, bayinya. Jadi seringkali ada ibu-ibu hamil yang dia mungkin jarang, pergi berkonsultasi sama dokter. Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Halo Vitizen, selamat datang di Podfit bersama saya Risha Zahra Ardika atau biasa dipanggil Resya yang akan menemani kalian kembali di podcast kali ini. Nah, sebelum kita mulai ke topik selanjutnya nih, berikan aku sedikit untuk waktu untuk menjelaskan Podfit itu apa. Nah, Podfit itu merupakan podcast yang akan membahas seputar kesehatan yang penuh insight, yang menarik, fresh, seimbang, dan tentunya terupdate dong. Nah, episode kali ini bakal didukung oleh susu Ura, susu bergizi tinggi yang mendukung tumbuh kembang anak sehat optimal dan membantu menjaga kesehatan keluarga setiap hari. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang relate banget sama calon ibu nih, yaitu cegah stunting mulai dari kehamilan. Nah, dalam semangat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan generasi masa depan nih, kita mau mengangkat kisah inspiratif dan dari para pejuang yang peduli terhadap tumbuh kembang anak. Dimulai saat kehamilan. Nah, mencegah stunting itu tidak bisa ditunda sampai anak lahir. Asupan gizi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, hingga edukasi tentang kesehatan kehamilan menjadi pondasi utama. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol bareng seorang dokter yang gak cuma memahami stunting dari segi medis, tapi juga punya kepedulian terhadap isu kesehatan ibu dan anak. Beliau adalah Dr. R.A. Sita Daniswati Utari SPOG. Gimana dokter kabarnya? Baik, selamat siang ibu-ibu. Ya, jadi beliau ini seorang dokter spesialis obstetrician and gynecology atau biasa kita sebut sebagai OBGYN di Rumah Sakit Mayapada yang akan berbagi cerita dan wawasan penting tentang bagaimana kita bisa cegah stunting dimulai saat kehamilan. Oke dokter, sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih, mungkin Vitizen yang ada di rumah nih Vitizen. Jadi Vitizen ini merupakan sebutan kita kepada orang-orang yang di rumah kayak gitu. Nah mungkin Vitizen di rumah nih penasaran nih, boleh nggak sih ceritain dulu latar belakang dokter tuh seperti apa? Misalnya pendidikan, kerjaan saat ini, atau bahkan kegiatan yang sedang dijalani. Ya, saya adalah dokter OBGYN di Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Kemudian saya mengambil dokter spesialis di Solo, di UNS. Dan saat ini saya aktif berpraktek sebagai OBGYN dan juga sebagai spesialisasi masalah promil, ya, masalah ibu-ibu yang kepingin punya keturunan di Morula, Tangerang. Dan saat ini juga saya sehari-hari ya paling mengadukan edukasi selain praktek, kemudian mungkin dia menjaga kesehatan dengan sebisa mungkin melakukan olahraga. Seperti itulah sehari-harinya saya. Oke dokter. Nah, karena kita udah mengulas nih tentang background dokter. Nah, boleh nggak sih dok nih sebelum kita berlanjut nih, mungkin menurut dokter sendiri kenapa sih stunting itu masih sering disalahpahami oleh banyak calon orang tua, padahal kondisi ini bisa dimulai sejak dalam kandungan untuk terhadap tumbuh kembang anak. Ya, kalau saya lihat ya selama saya bekerja itu masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap kesehatan, bayinya. Jadi seringkali ada ibu-ibu hamil yang dia mungkin jarang, pergi berkonsultasi sama dokter, misalnya melakukan USG, atau mungkin mereka juga, jarang sekali makan makanan yang bergizi. Jadi makanannya tuh ya sama seperti waktu mereka itu belum Masa menikah. muda ya, Iya, masa ya. muda misalnya kayak cimol, terus apa lagi tuh? Kayak seblak kayak gitu. Ya, itu adalah makanan-makanan yang menurut saya tidak ada gunanya untuk kesehatan reproduksi wanita, khususnya pada ibu-ibu yang kepingin hamil ya, merencanakan suatu kehamilan. Nah dokter, dari pengamatan dokter nih sejauh ini, seberapa penting sih peran gizi dan nutrisi selama kehamilan? Dan apakah benar kalau stunting yang tidak dicegah sejak dini bisa meningkatkan risiko terkena penyakit di kemudian hari? Iya, tentu itu sangat berhubungan ya. Jadi misalnya
waktu kita saat muda kita tentu harus, mulai ya, itu membiasakan hidup sehat ya. Misalnya apa, berat badan juga harus diperhatikan ya, jangan sampai kita tuh overweight, khususnya kalau kita tidak menjaga berat badan, nanti apa, waktu kita hamil dengan berat badan yang berlebih itu juga akan mengalami suatu resiko. Misalnya apa, tiba-tiba jadi preeklamsi ya kan, kemudian juga bayinya jadi besar, yaitu lebih besar dari misalnya usia kehamilan, itu bisa berbahaya juga jadi bayinya ya. Jadi misalnya hamil dengan obes, kemudian hamil dengan tiba-tiba diabetes, seperti itu. Kemudian juga ibu gemuk waktu saat hamil juga dapat menimbulkan misalnya penyakit hipertensi juga ya. Kemudian begitu juga misalnya ibu-ibu hamil yang misalnya gizinya kurang ya, nutrisinya kurang, ya makanannya sembarang, itu juga bisa menyebabkan bayinya itu tumbuhnya juga terhambat. Jadi IUGR, jadi kurus tidak sesuai sama berat yang seharusnya dia miliki nih, istilahnya gitu. Misalnya berat usia hamil 35 minggu tuh harusnya 2.500, ini masih 1.600, masih kecil. Jadi pertumbuhannya terhambat karena apa? Karena ya nutrisinya kurang, misalnya proteinnya kurang, kemudian susu, kemudian juga daging, telur, kemudian sayur-sayuran kayak kacang-kacangan itu sangat kurang untuk dikonsumsi sama ibunya. Jadi asal lah makannya gitu. Berarti penting banget Iya. ya dokter tentang gizi dan nutrisi Mm-mm. saat kehamilan itu ya. Nah, penjelasannya sangat membuka mata banget nih Vitizen. Soalnya kita tuh kadang suka mikirnya kayak anaknya pendek doang, cuma kurus aja, padahal kenyataannya itu bisa menjadi gejala awal stunting ya dokter ya. Iya. Nah, gimana Vitizen? Udah mulai tercerahkan kan soal pentingnya nih mencegah stunting dimulai saat kehamilan. Oke nih dokter, mungkin kita bisa lanjut aja langsung ke sesi pertanyaan. Nah, dokter, sebenarnya nih kapan sih waktu yang tepat bagi setiap wanita untuk memulai mempersiapkan kehamilan? Ya mulai dari kita remaja ya, tentunya kita harus mengubah gaya hidup kita. Misalnya dari makanan, nutrisi juga harus benar. Supaya apa? Supaya kalau nutrisinya benar berarti kan kualitas telur juga pasti akan bagus. Lah kualitas telur yang bagus menumbuhkan nanti kelaknya tuh hamilnya juga akan sehat ya. Kemudian juga tadi berat badan juga harus dijaga. Jangan sampai kita obes. Kalau kita obes takutnya yang hipertensi, yang jadi diabetes. Ibu dengan diabetes hamil itu resikonya sangat besar. Kemudian ibu dengan hipertensi bisa, kalau hamil bisa menyebabkan preeklamsi. Akibatnya apa? Kalau preeklamsi akibatnya bayinya juga nanti bisa meninggal sewaktu-waktu. Begitu. Jadi memang harus perlu menjaga nutrisi, makanan yang kita makan, kemudian gaya hidup, misalnya berat badan, kemudian rajin olahraga juga. Nah nih dokter, ngomong-ngomong soal persiapan ya, aku tuh sering dengar istilah 1000 hari pertama kehidupan. Nah sebenarnya seberapa penting sih asupan gizi dan nutrisi selama masa tadi 1000 hari pertama kehidupan, terutama sejak awal kehamilan untuk mencegah stunting? Ya, jadi 1.000 hari itu kan mulai dari kehamilan sampai usia anak 2 tahun ya biasanya kan. Itu memang kalau kita hamil tuh nutrisinya harus cukup. Misalnya apa, yang pertama asam folat. Itu harus tercukupi ya, misalnya ya 400 sampai 600 ya mikrogram per hari. Terutama kalau misalnya ada riwayat ibu hamil itu riwayat dulunya itu bayinya mengalami cacat misalnya di sumsum tulang atau segala macam, itu bisa dinaikkan dosisnya, tentunya bisa sampai 4.000 mikrogram per hari. Kemudian jangan lupa juga kita harus minum vitamin D juga, supaya apa? Supaya daya tahan tubuh ibu hamil itu meningkat. Jadi ibu hamil itu kan seringkali kan daya tubuhnya kan drop ya, makanya kita harus minum vitamin D supaya terjaga tuh daya tahan tubuhnya. Kemudian jangan lupa juga kalsium juga penting buat bayi ya. Kalsium kan untuk tulang ya, kalau kita nggak mengonsumsi kalsium nanti tulangnya bisa aja usia sekian tulangnya harus panjangnya sekian, jadi enggak, makanya kan terus lahirnya pendek-pendek gitu. Jadi kalsiumnya kurang soalnya saat waktu dalam kandungan ya. Kemudian omega 3 juga perlu ya, misalnya bisa kita temuin dari minum obat atau kalau enggak dari makanan, misalnya ikan laut mengandung omega 3, itu juga perlu. Kemudian kalau asam folat, selain minum vitamin kita juga
bisa makanan-makanan yang mengandung asam folat, misalnya kacang-kacangan, sayur-sayuran hijau, misalnya bayam, itu juga bisa untuk menambah asupan asam folat. Nah, berarti nih yang perlu kita tekenin berarti ada di asam folat, vitamin D, Vitamin D, kalsium, sama kalsium, omega ya dokter omega ya. 3. Oke, gitu ya Vitizen. Soalnya kadang ada ibu hamil yang udah minum vitamin, sudah saya cuma minum misalnya yang terkenal apa tuh sekarang tuh, apa ya itu tuh, yang terkenal kayak misalnya obat A, itu doang yang diminum dari Oh, mulai awal kehamilan sampai akhir. Padahal kan enggak, ya memang sih satu obat itu komposisinya memang sudah lengkap misalnya, tapi kan komposisinya tuh cuma kecil-kecil. Jadi memang kalau ibu hamil itu kan ada trimester pertama yang dibutuhkan tuh banyakkan asam folat lebih utama. Trimester kedua banyakkan ke omega 3. Jadi mesti harus seimbang ya. seimbang, iya. Ya. Nah dokter nih ngomong-ngomong soal asam folat nih, katanya asam folat tuh penting banget ya dokter untuk ibu hamil dan kesehatan bayi. Seberapa penting sih asam folat itu? Ya, asam folat itu kan gunanya untuk menghindari supaya menurunkan angka preeklamsi, kemudian juga dia membantu untuk terbentuknya plasenta juga, kemudian juga yang ketiga dia juga untuk menghindari kelainan pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kalau misalkan nih dokter ibu hamil ternyata kekurangan gizi seimbang, apakah bisa berpengaruh ke resiko anak stunting setelah lahir nanti? Iya, tentu. Pada ibu hamil kan apa yang kita makan itu bukan buat kita. Jadi buat kesehatan ibu dan bayinya. Jadi harus ingat. Jadi kalau kita nggak hamil kan yang kita makan kan untuk kesehatan kita kan. Kita makannya kurang, kita kurus sendiri istilahnya gitu. Tapi kalau pada ibu hamil apa yang kita makan itu jangan lupa itu juga berpengaruh ke bayi. Bayi. Oke, nah dokter kalau misalkan nih, apa benar sih kalau kondisi gizi ibu bahkan sejak sebelum hamil nih itu bisa menentukan apakah anaknya nanti bakalan beresiko stunting? Jadi ini apa sih sebelum hamil gitu? Sebelum hamil, gizi yang masuk sebelum hamil. Oh, sebelum hamil. Iya. Ya bisa aja kayak ya misalnya itu kalau kita sebelum hamil tuh tentunya yang kita harus butuhkan tuh kan makanan sehat, misalnya banyak sayur. Nah, sayur kan mengandung asam folat tadi, kemudian vitamin D juga perlu, vitamin C. Asam folat kan juga ada vitamin C-nya itu juga perlu. Terus omega 3 untuk perkembangan otak juga perlu kita konsumsi. Nah berarti tuh kalau misalkan sebelum hamil pun kita sebisa mungkin juga udah harus menjaga nutrisi dan gizi Iya, yang masuk ke dalam tubuh kita ya dokter ya. Oke. Nah kalau gitu dokter, seberapa penting sih konsumsi protein hewani seperti telur, ikan, atau daging buat ibu hamil agar bayinya lahir dengan sehat? Ya kayak daging, telur itu kan banyakan protein ya, daging, telur, susu, kemudian kacang-kacangan juga protein, terus ikan tuh yang tadi saya bilang omega 3 itu tentu sangat perlu, seperti yang tadi saya bilang kalau protein itu kan paling kayak asam folat itu kan juga minimal tuh 400 mikrogram sampai 600, atau kalau misalnya dia pernah mengalami hamil dengan bayi cacat itu bisa naik jadi 4000 mikrogram per hari. Nah berarti tadi apa aja sih dokter tadi yang mengandung asam folat selain sayuran dan vitamin C? Ada Ya. lagi nggak dokter kira-kira? Yang mengandung asam folat? Iya. Ya paling ya sayur-sayuran, misalnya kacang, kemudian bayam, kemudian ada juga misalnya buah, pepaya, anggur, kemudian jeruk, alpukat juga penting. Oh, terus sebenarnya susu. banyak ya dokter Iya, ya asam banyak folat itu ya, dan mm. mudah dibeli Dan gitu mudah ya. dibeli dan murah kan, sayuran hijau kan Iya, murah, iya. kacang-kacangan berapa gitu. Nah aku juga sering dengar nih dokter soal hamil anggur. Itu katanya bikin takut ibu-ibu. Sebenarnya hamil anggur itu apa sih dok? Mungkin aku yang awam dan masyarakat yang awam ini pengen tahu tentang hamil anggur. Bukan ibu yang banyakan makan anggur ya, bukan ya. Jadi hamilnya hamil anggur ya. Enggak, jadi itu ya sama-sama hamil, cuman dia tuh nggak berkembang, plasentanya nggak berkembang, jadi hamilnya abnormal. Jadi dia nggak ada ari-arinya, nggak ada bayinya, jadi gambarannya tuh persis kayak anggur gitu. Nah, itu merupakan tumor jinak lah intinya gitu. Jadi memang dia nggak berkembang dan itu memang harus dikeluarkan ya, harus dikuret dengan cara dikuret. Nah itu sebenarnya awal ciri-cirinya seperti apa dokter? Ciri-cirinya tuh sama kehamilan tuh sama. Jadi mual, telat menstruasi, kalau di tes spek itu positif. Makanya ibu-ibu kalau misalnya
udah telat mens, terus mual, terus tes pack positif tuh harus segera kontrol ke dokter, jangan Dicek ditunda. ya, Karena iya. kan kehamilan tuh macam-macam. Ada hamil anggur, ada hamil normal alami kayak biasanya. Ada hamil blooded ovum, hamil kosong kan ada tuh. Terus hamil di luar kandungan juga ada. Semuanya tuh ciri-cirinya sama. Cuman yang paling bisa menentukan itu ya dari hasil pemeriksaan USG. Oke, Gitu. berarti sebisa mungkin nih kalau udah ada tanda-tanda kehamilan kita langsung kontrol ke Iya, dokter ya. untuk mengetahui ini hamilnya Iya. hamil Normal normal atau kah? Iya. enggak gitu. Oke, sekarang ini juga ternyata banyak banget ya dokter pasangan yang promil pakai buah zuriat katanya. Nah, kira-kira seberapa efektif sih buah zuriat ini dalam program hamil? Ya, sebenarnya buah zuriat itu bagus ya. Itu kan antioksidan ya. Antioksidan gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas telur dan sperma. Tetapi tentunya kalau promil itu tidak melulu cukup dengan kita mengkonsumsi buah zuriat tadi. Macam-macam promil itu sebabnya kenapa kita tidak segera punya anak itu faktor-faktornya banyak. Bisa karena pertama faktor mungkin faktor sperma bisa, atau mungkin faktor saluran tubuhnya yang buntu, atau mungkin faktor yang ibunya itu punya polip atau punya miom atau bahkan punya kista ya, endometriosis, kista coklat, atau bahkan menderita PCOS. Itu juga bisa itu menyebabkan susah punya anaknya. Jadi nggak terus susah punya anak kemudian beli buah zuriat tadi bertonton terus bisa hamil. Enggak. Jadi selain bagus mengonsumsi buah zuriat itu tentu harus segera konsultasikan ke dokter untuk mencari tahu sebab kenapa kok setelah sekian lama menikah belum juga hamil. Oke, berarti tetap aja ya dokter ya, tetap Iya. harus kontrol nih ya. Iya, Jadi nggak cuma ya, berdasarkan buah zuriat doang. mungkin bisa diimbangi gitu ya Iya, dokter ya. iya. Nih terakhir dokter, kalau udah hamil itu penting banget nggak sih rutin USG buat memantau kesehatan bayi? Penting banget, itu sangat penting. Supaya apa sih yang kita pantau? Yang pertama perkembangannya ya kan. Kalau pertama hamil kan nggak mungkin langsung kelihatan matanya, jari-jarinya kan nggak Serem mungkin. dong. Iya, pertama kan dari mulai kantong dulu, habis itu nanti 7 minggu, 8 minggu nanti ada detak jantung sudah harus kelihatan, juga harus terdengar. Kemudian kita pantau terus perkembangan, usia sekian harus sudah bentuk jari-jari, bentuk ada alat genitalnya, sama sekalian kita juga harus bisa memantau berat bayinya. Takutnya kan kalau misalnya kelebihan atau misalnya bayinya kurang, pasti dokternya ngasih aba-aba tuh, Bu, ini bayinya kok gak sesuai ya sama usia kehamilan, makan yang banyak. Atau misalnya, Bu, ini kebesaran ini, kamu kurangin ya diet gitu. Jadi aba-abanya dari situ, kadang kita gak tahu tuh kalau tidak melalui USG. Biasanya tuh jangka waktu buat cek USG paling baik tuh berapa dok? Sebenarnya sih sebulan sekali. Habis itu nanti kalau udah usia kehamilan 32 minggu itu agak sering 2 minggu sekali. Habis itu nanti seminggu sekali sampai waktu melahirkan. Oke, Fitizen, ini udah terjawab semua nih. Jawabannya daging banget ya soal kenapa stunting itu penting banget nih untuk kita pahami lebih dalam. Menarik banget kan? Semoga bisa jadi reminder kita ya kalau misalkan nanti kita mau program hamil nih untuk mencegah stunting. Oke teman-teman, untuk episode kali ini nih kita cukupkan terlebih dahulu nih. Tapi tenang, karena kita bakal lanjut ke part 2 yang pastinya gak kalah seru, yang tentunya akan bahas mitos atau fakta soal kehamilan. Pastikan kalian semua nonton part 2 kelanjutan dari part 1 ini yang akan segera tayang. Dan buat Fitizen yang ada di rumah nih yang nonton live-nya, jangan kemana-mana dulu ya, karena kita bakal langsung lanjut ngobrol part 2. Oke, bye-bye Fitizen. Semangat lari di taman.